أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين والمؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. أيها الحاضرون المسلمون حفظكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kami mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Aman dan tak aman dan sebagainya. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah. Maka sembahlah Allah. Syekh Jalaluddin Hijriah 377. Artinya di balik keberpasangan, setiap kondisi tersebut adalah zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali, dan berserah diri. Bersamaan dengan datangnya tahun baru, Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai dari angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lainnya. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah
mengembalikan semuanya kepada yang Maha Pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah, maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan manusia, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafal bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah merugi keseimbangan alam. Sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman, area resapan air berkurang drastis akibat kain meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari.
Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antara sesama, rakyat dengan pemerintahannya, atasan dengan bawahannya, dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Sebagaimana kisah Rabi'ah Al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan. Dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sabar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah, rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammi wala huznin hatta sawqata yushaquha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang beriman, bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah
sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.